Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ya, alhamdulillah teman-teman. Saya nggak tahu yang nyimak berapa banyak, tapi ini kita hari ini akan mulai kembali diskusi kita, ya, diskusi ringan. Dari minggu lalu sebelum weekend kita sudah ada 2 kali diskusi ringan live gitu ya. Jadi biasanya Kang Ihsan ini ada ditemani sama saya dan kipas angin di sebelah saya. Selalu kipas angin. Kipas angin ya. Dan yang penting nggak masuk angin kan, kipas angin itu arah. Ya teman-teman, jadi menarik kita membahas diskusi soal bagaimana menyikapi pembelajaran dengan pola online gitu ya, atau pola tatap layar lah kalau istilahnya gitu ya. Walaupun ternyata pembelajaran online itu sudah kita sama-sama tahu, kemarin sudah dibahas sama Kang Isman juga, bahwa itu adalah Oke, saya ada pertanyaan WA, antar aja. Oke, jadi saya memang dan Kang Isman kemarin sudah membahas soal bagaimana fenomena pembelajaran online sebelum pandemi, dan ternyata di saat pandemi pun juga kita sudah kemarin sempat membahas ada 3 fase atau 3 kelas gitu ya, dari mulai optimasi, ya sebelumnya adalah adaptasi, kemudian ada apa? Saya lupa yang kedua apa Kang? Adaptasi, transformasi dan optimasi. Ya, adaptasi, transformasi dan optimasi. Itu sudah dibahas kemarin. Nah, tapi ini yang menarik adalah sepandai-pandainya tupai melompat, ini apa sih pantunnya? Istilahnya apa nih? Sebagus-bagusnya ataupun juga sederhana-sederhananya kita membuat sebuah proses training dengan cara yang namanya adaptasi, itu pun juga ada beberapa yang belum memahami. Nah, termasuk mungkin hari ini kita sudah mulai dengan adanya PSBB yang apa namanya Kang Isan? Apa namanya istilahnya itu sekarang untuk PSBB yang baru nih? PPKM. Ya, PPKM itu apa istilahnya saya juga nggak tahu, saking banyak istilah Kang. Ya, saya tahunya pengetatan kegiatan masyarakat lah pokoknya. Ya, pokoknya itu ya. Nah, pengetatan dan pembatasan, pokoknya lebih diperketat gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sedang menyimak live ini ya, di Facebook, mungkin juga bisa sharing apa yang Anda alami gitu. Karena ini justru menarik lagi karena jumlah orang yang harus WFH di perkantoran menjadi harus 75% dan yang WFO 25%, kecuali untuk beberapa bidang pekerjaan atau industri tertentu gitu, seperti kesehatan, konstruksi dan sebagainya. Artinya ini kan di industri pelatihan atau di learning pun kita juga mengalami satu perubahan yang kita nggak tahu persis gitu ya, 2 minggu ke depan setelah kalau nggak salah tanggal 9 sampai tanggal 25 yang saya dengar itu beritanya. Setelah itu apakah terjadi lagi PSBB ini atau enggak gitu. Kenapa? Karena memang semuanya bergantung dari kebijakan pemerintah. Artinya kan alih-alih menunggu kan kita harus punya persiapan dan never ending learning lah, selalu berulang-ulang kita diskusi soal ini. Jadi belajar itu kan harus tetap ada. Nah, ini sebelum saya bertanya pada Kang Isman, silakan teman-teman mungkin nanti dilihat gitu ya, silakan Anda chat lah. Apa bisa tahu gini, oh iya Pak, karena WFH sekarang saya kerja dari rumah lagi, kemudian gaji dipotong lagi gitu kan. Atau bisa jadi karena PSBB baru, PPKM ya keluar SK Pak, sementara dicuti panjangkan setahun gitu. Itu dipecat ya. Atau macam-macam ya. Tapi yang jelas bagaimana Anda mungkin, siapa tahu di sini ada professional trainer, ada corporate trainer gitu ya. Atau ada orang-orang learning design gitu ya. Ada orang-orang learning consultant, ada juga orang learning center atau juga orang korpo, mungkin bisa berdiskusi mengenai kondisi hari ini. Nah, pertanyaan saya mungkin Kang Isman sekarang mengawali diskusi kita. Ternyata Kang ada juga dari mereka-mereka yang begitu sudah dapat himbauan, instruksi, jelas ini instruksi. Tapi masih juga ada yang kalau kita sudah kekehnya gitu ya. Ngotot gitu, pengen tetap ke offline gitu. Ngotot banget gitu. Kenapa gitu? Sebenarnya itu apa sih Kang fenomena ini? Kok ya udah cerita panjang lebar, tapi kok masih ada juga orang kayak gitu Kang? Mangga Kang, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Bang Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Muklis dan juga semuanya para pemirsa live Facebook kita yang jumlahnya kalau saya ini 3 orang. Nah, selamat melaksanakan PSBB Jawa Bali hari pertama ya. Ini tanggal 11 sampai dengan 25 kan ya, dan ini adalah hari pertama. Atau yang kita dengar juga istilahnya diganti jadi PPKM katanya ya. Pengetatan dan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi bedanya apa dengan PSBB kemarin, PSBB transisi, bedanya apa? Katanya lebih diperketat lagi, kerumunan itu tidak ada toleransi, ya dalam level apapun kerumunan pasti akan ditindak, dibubarkan, dan termasuk pelanggaran begitu. Lalu kemudian juga mungkin akan lebih banyak razia dan operasi-operasi istilahnya diganti jadi PPKM. Nah, ini kalau di Bandung tuh baru aja ada press conference-nya dari Sekda pemerintahan Kota Bandung ya. Jadi mengatakan seperti itu begitu. Nah, ada apa nih? Kok jadi masuk ke kondisi seperti ini begitu kan ya? Nah, ini yang pertanyaan pertamanya, ada apa kondisinya kok gini lagi? Pasti ada apa-apa begitu kan? Ya tidak terlepas dari perkembangan virus COVID-19 yang belakangan dilaporkan begitu oleh lembaga biomolekuler ya, salah satunya adalah Eijkman. Mereka dari bulan September 2020 sebenarnya sudah mengingatkan tentang mutasi virus ini menjadi beberapa jenis ya, beberapa varian, dan varian yang cukup ganas itu ada di Inggris gitu ya, dengan kode VUI 2021 lah kalau nggak salah, saya lupa gitu ya. Dan kalau di sini temuannya itu ada di Kalimantan. Variannya B117, itu juga cukup ganas. Nah, salah satu yang membuat virus ini semakin ganas, ternyata dia bisa melancarkan serangan lewat udara, jadi airborne gitu ya. Jadi kalau kita sudah ada di dalam suatu ruangan tertutup, meskipun sudah jaga jarak, sudah prokes 3M, tapi ruangan itu ber-AC, tertutup ya, itu juga masih akan cenderung bisa terpapar ya. Jadi itu salah satu kelebihan dari virus mutasi yang baru ini gitu. Nah, barangkali begini Bang Muklis dan teman-teman sekalian, barangkali teman-teman ini masih terlena dengan PSBB zaman dulu ketika virus corona ini masih belum bermutasi. PSBB 2020 di awal tahun, kemudian PSBB transisi setelah Lebaran, dan kesini ya gitu. Itu masih mindsetnya masih menggunakan mindset yang pada saat itu gitu. Ya oke, PSBB transisi 50% kan gitu. Oke, yang penting 3M kan gitu. Yang penting kita nggak ada interaksi kan gitu ya. Mungkin masih terlena dengan hal seperti itu. Padahal hari ini laporannya sudah sangat banyak gitu. Tingkat persebaran virus ini sudah luar biasa. Ini di kompleks saya 29 orang terpapar. Luar biasa itu Bang Muklis, dan gak berhenti-berhenti. Ya, jadi sejak kemarin pada Desember 2020 itu, kita di Kota Bandung melaksanakan PSBB lagi sampai dengan tanggal 25, kalau tidak salah 24, apa 25 begitu. Nah, di kompleks saya itu terpaksa diperpanjang. Jadi di kecamatan saya, di kompleks saya ini terpaksa diperpanjang sampai tanggal 30 Desember. Saking banyaknya begitu. Jadi memasuki klaster-klaster keluarga, memasuki klaster-klaster perkantoran yang padat begitu. Ini memang luar biasa sekali pergerakannya, dan masyarakat kita menganggap bahwa oh ya sudahlah, dengan 3M juga cukup lah begitu. Ini mindset sebenarnya Bang Muklis ya. Jadi hari ini situasinya udah beda lagi dengan kemarin gitu loh. Jadi ini saya mau screen share sedikit Bang Muklis, barangkali bisa jadi informasi buat teman-teman sekalian. Ya, nah, bisa dilihat mungkin? Ya, sudah. Sudah bisa muncul ya? Saya nggak tahu kalau live begini screen share-nya muncul nggak ya? Harusnya muncul ya? Saya belum lihat di Facebook-nya. Nah, Kan delay. oke.
Kan delay ya muncul. Jadi PSBB 11.25 ini isunya apa sih? Nah ini yang mesti kita pahami sih sebenarnya ya. PSBB dari tanggal 11 sampai dengan 25 itu isunya adalah satu, tempat kerja 75% WFH gitu. Artinya kalau kemarin-kemarin kita masih menerapkan 50% atau 30% 70%, sekarang sudah 75% yang sudah WFH begitu. Oke. Yang kedua, belajar mengajar itu daring. Nah, teman-teman sekalian, barangkali kita masih ingat rencananya Mas Menteri begitu, rencananya Mas Menteri untuk melaksanakan sekolah-sekolah ya seperti biasa dibuka lagi di awal tahun 2021. Itu terpaksa ditutup lagi dan kembali lagi ke daring begitu. Balik lagi ke daring. Ya, anak-anak sekolah aja semuanya dipaksa untuk daring gitu. Anak-anak sekolah yang tingkat imunitasnya jauh lebih baik dari orang dewasa. Nah, ini orang dewasa mau training maksa harus offline. Gimana ceritanya gitu loh. Ini yang bikin saya terus terang kesel gitu. Ini orang-orang kayak gini memang patut dikeselin kalau menurut saya karena kepeduliannya tipis sekali gitu. Egois amat sih gitu ya. Mentang-mentang dirinya nggak bisa offline terus nggak peduli dengan kesehatan orang lain, nggak peduli dengan virus yang tersebar dan bisa melukai orang lain gitu. Apa nggak bisa gitu kan? Usaha dikit gitu loh. Usaha dikit gitu. Survive dengan online, modal kamera yang benar, natap layar, kayak usaha dikit, yang penting masyarakat nggak terpapar, teman-teman nggak terpapar, keluarga nggak terpapar gitu. Ini kesel banget sama saya sama orang-orang kayak gini nih, sumpah. Jadi nggak habis-habis gitu loh. Ini mindset, ya Bang Muklis dan teman-teman sekalian. Yes, betul Kang. Ya kan, egois banget sih lo gitu. Ya. Anak-anak saja yang tingkat imunitasnya jauh lebih baik dari Bapak Ibu itu harus daring. Sekarang Bapak Ibu dengan alasan karena diri sendiri sulit untuk belajar secara online, memaksakan diri untuk tatap muka langsung. Gak bisa apa ngikutin sedikit seperti anak-anak gitu loh. Adaptasi dikit kayak gitu. Ya, jangan egois gitu loh. Ini yang saya minta jadi perhatian buat semua gitu ya. Buat kita masyarakat, buat pemerintah, buat perusahaan yang punya kebijakan begitu. Tolonglah. Kalau enggak kita nggak akan habis-habis yang begini-begini. Ya. Bunuh diri kita Bang. Yes, betul. Benar kan? Yes. Nah, jadi belajar mengajar dalam konteks apapun, mau di sekolah pembelajaran formal, mau di perusahaan training, mau seminar apa segala macam, daring dulu gitu loh. Daring dulu. Situasinya sudah semakin berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Udah 2020 udahan, virusnya masih jinak. Sekarang itu udah bukan virus yang sama, maksudnya gini, udah bukan virus yang kemarin gitu loh. Tingkat keterpaparannya udah makin tinggi, virusnya udah makin cerdas, bahkan katanya ini baru dikhawatirkan ya. Dia bisa tidak dibaca, jadi ada mekanisme escape. Escape tuh meloloskan diri gitu loh Bang. Ya. Jadi mekanisme itu kalau teman-teman nggak percaya itu buka di Facebook saya, baca perbincangan saya, saya bikin status lalu dikomentari oleh orang dari Bio Farma, ya. Itu ada mekanisme, dikhawatirkan ada mekanisme escape, melarikan diri si virus itu, meloloskan diri dari scanning antibody. Nggak akan dibaca itu sama antibody kita, bahkan sama vaksin yang nanti mau disuntikan ke tubuh kita itu nggak terbaca. Gila virus ini gitu loh. Ya saya nggak peduli lah, Anda mau percaya ini teori konspirasi, kayak mau beneran meyakini virus ini ada, mau mengatakan ini permainan elit global, mau masalah ini mengatakan masalah ini adalah masalah bisnis, whatever you say, yang jelas virusnya di depan kita. Korbannya siapa? Korbannya saya, Anda, keluarga, teman-teman dekat. Kalau kita nggak peduli gitu. Betul. Benar nggak? Ya. Ini pakai dong akal warasnya gitu loh, akal sehatnya dipakai gitu. Egois amat gitu loh orang-orang kayak gini tuh. Ya.
Nggak bisa, Pak, saya nggak bisa. Nggak bisa. Anak Anda itu memaksa diri untuk bisa karena dia juga ikut. Tanya anak-anak sekarang, kenapa tidak sekolah? Takut corona. Gitu. Kenapa nggak memaksakan diri sekolah? Saya takut nanti kalau kena corona, ayah ibu saya kena. Anak-anak sekarang aja mikir kayak gitu. Ya. Nah, satu lagi yang jadi masalah efek masalah ininya, masalah yang nggak logis menurut saya tuh. Efektivitas dipertanyakan. Ya iyalah, saya mau bilang sama Anda, offline training, tatap muka langsung dengan online training lebih efektif offline. Tapi situasinya nggak lagi kayak gini, Bos. Gimana sih? Ini saya maaf bicara agak keras aja, karena udah saking kesal banget, Bang. Iya, iya. Iya kan? Training di mana-mana yang paling efektif ya ketemu. Betul. Tapi nggak cara lagi kayak gini. Kalau lagi kayak gini, udah. Jangan ngomongin dulu efektif nggak efektif gitu. Pasti nggak efektif. Cuma daripada nggak sama sekali. Masa sekarang anak-anak belajar online nggak efektif, nggak usah belajar ya kalau gitu, nggak usah sekolah. Bukan gitu dong. Kita cari cara tingkat efektivitasnya yang mendekati ke efektif. Ya, Gitu. ya, ya. Ini mindset teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan saya ngingetin agak keras begini juga teman-teman jadi ingat gitu loh. Jangan maksain lah. Berapa sih duit training? Ya. Kalau misalkan ngarepin, waduh kalau offline itu, kalau online tuh nggak ada SPPD katanya. Yang gini-gini lagi. Nggak ada uang dinas, nggak ada uang jalan gitu. Berapa sih uang jalan gitu? Dibandingkan dengan kalau Anda terpapar. Trainer juga sama, provider training juga sama. Jangan lantas mentang-mentang kita butuh pemasukan, kita butuh penghidupan apa. Kalau Anda dibayar training berapa? 100 juta misalkan satu hari, oke. Anda masuk harus kena terpapar COVID Anda atau keluarga Anda, itu 100 juta habis. Malah kurang. Buat apa coba? Ya, pakai akal sehatnya, pakai kewarasannya gitu. Jangan egois. Jadi hari ini adalah waktunya kita saling peduli, waktunya kita tunjukkan kepedulian. Ya, waktunya kita untuk bisa tenggang rasa, teposeliro dan sebagainya lah. Supaya semuanya selamat gitu, supaya semuanya sehat gitu loh. Ya. Kebutuhan pokok beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Operasional pusat perbelanjaan maksimal jam 19. Dine in maksimal 25%. Tuh, beroperasi dengan prokes ketat untuk konstruksi. Tempat ibadah 50% dan seterusnya. Ini PSBB tanggal 11 sampai 25 Januari nanti. Isunya udah beda lagi dengan yang tahun-tahun lalu. Mungkin nggak seketat ini yang tahun lalu. Gitu, Bang Muklis, Ya. kurang lebih. Ya. Oke, Kang Isman. Menarik ya. Jadi memang ini sebuah paradoks atau hal yang bertolak belakang gitu. Ya memang kita tidak bisa memaksakan kondisi yang ada hari ini. Jadi memang ibaratnya gini, kita itu memilih satu makanan sementara nih, contohnya kayak saya nih Kang. Saya ini sukanya makan tahu tempe Kang. Ya, cuman sekarang kena asam urat. Iya. Ya jadi tahu tempenya, terus tanya, tahu tempe berprotein nggak? Oh berprotein. Bisa menggantikan daging nggak? Oh bisa. Hemat nggak? Oh hemat gitu kan. Wah, berarti makan tahu tempe aja. Ya sekarang kondisinya lagi begini ya tahu tempenya minggirin dulu gitu. Jangan ngotot. Tapi ini kan bagus kan gitu kan. Ya udah lalu sementara makan sayur-sayur dulu lah, makan yang telur aja misalkan gitu. Tahu tempenya digeser. Ya, itu mungkin yang sekarang nggak terbayangkan di kan banyak orang sih ya. Mungkin sebagian orang, cuman sayangnya memang ini ada di level pengambil keputusan. Ini yang kata kuncinya. Di level pengambil keputusan ini, disitulah yang terkadang kita itu agak menyayangkan. Iya. Walaupun mungkin walaupun mungkin sebenarnya beliau-beliau ini tahu gitu bahwa ini ada kondisi yang memang tidak bisa dihindari. Cuman tadi kadang-kadang nih kata-kata ini yang sering nih, orang ini 062 ya, plus 62 kan. Ogah rugi.
Ya agak rugi ya. Jadi kayak kita kondangan lah kan. Kondangan itu kan amplopnya 25.000 gitu kan. Tapi kan baunya sekeluarga kan. Iya. Itu nampaknya banyak gitu kan. Sementara yang datang ya mohon maaf ya bukannya body shaming gitu. Yang datang orang gadanya gede-gede gitu. Terus saya gitu yang datangnya. Ya, saya gitu kan ya kan. Saya juga gitu kan. Akhirnya kita karena ogah rugi 25.000 tadi, kita mengorbankan kesehatan gitu misalkan gitu kan. Oh makan lu jadi ya kenapa sih nggak banyak? Atau kalau ogah rugi bawalah ini ompreng gitu ya. Masukin borantang masukin. Artinya banyak hal yang mesti disadari gitu karena ini kan bagaimana pola kita mensiasati sih kalau menurut saya Kang ya. Artinya tidak bisa melakukan itu tetapi bukan berarti pembelajaran nggak jalan kan gitu Kang ya. Iya, jadi gimana ya? Kalau kayak tadi Bang Muklis mencontohkan tahu tempe dan penyakit asam urat. Ya kalau mau egois makan aja tuh tahu tempe sama asam urat. Asam urat. Asam uratnya biar naik. Ya makan aja udah tahu tempe. Terserah lah gimana lu. Cuma catatannya satu. Anda yakin kalau Anda terkena penyakit asam urat itu yang repot bukan cuma Anda gitu. Iya. Iya kan? Kan yang repot itu kan banyak nanti. Anak repot, istri repot, mereka membiayainya bagaimana. Kan ini pikiran-pikiran egois sebenarnya gitu. Nggak mikirin ke depan bagaimana gitu ya. Jadi tundalah hal-hal yang sifatnya sementara, kesenangan-kesenangan semu begitu ya. Lalu belajarlah untuk sesuatu hal yang baru. Itu buat apa sih? Ya karena kita sayang sama diri kita sendiri, sayang sama keluarga. Kita juga nggak mau melukai orang lain. Itu dong berpikirnya lebih besar ke sana gitu. Daripada cuma mikirin soal diri saya nggak bisa ini, diri saya nggak bisa begitu, pendapatan berkurang dong ya. Aduh, pendapatan berkurang kalau udah terkena COVID juga sempat plus dikit lalu minusnya makin banyak gitu. Mikir nggak sih ke sana gitu loh. Nah, jadi ini sih yang ingin saya sampaikan sama teman-teman sekalian gitu. Nah, kemarin juga sempat diskusi dengan beberapa orang yang sesama praktisi training tentang bagaimana menyikapi keadaan ini gitu. Saya sempat sampaikan kepada teman-teman sekalian di awal-awal tahun 2020 tentang bagaimana menyikapi perubahan ini gitu. Jadi kalau di rumus manajemen perubahan, teman-teman sekalian, itu ada dua situasi. Satu situasi yang sifatnya certain, ya, gimana bacanya ya? Certain lah gitu. Certain itu pasti. Pasti itu bukan berarti pasti perubahan kan emang katanya nggak pasti ya. Certain itu bukan pasti ininya, tapi polanya udah kebaca gitu. Misalnya contoh gini, perubahan yang certain itu. Saya umur 1-10 tahun bentuknya kayak gini, fisiknya begini, pola pikirnya begini, gitu kan. Nah, nanti 10-20 tahun udah kebayang, pola pikirnya bakal berkembang seperti ini, fisiknya akan seperti ini, aktivitasnya lebih banyak begini, kemungkinan udah mulai kasmaran dan sebagainya. Itu 20 tahun. 30 tahun kemungkinan akan mulai berkeluarga, maka saya akan begini pola pikirnya dan seterusnya. Terus sampai akhirnya kita tua dan wafat. Itu perubahan yang certain. Kebaca gitu, polanya gitu. Nah, sehingga apa? Kalau perubahan ini sifatnya certain, kita bisa antisipasi, kita bisa bikin life plan, kita bisa bikin rencana keuangan, kita bisa bikin impian-impian untuk diwujudkan. Tahun sekian kita mewujudkan ini, tahun sekian kita mewujudkan ini gitu. Itu perubahan kalau bentuknya certain. Yang kedua, uncertain, atau yang kita sebut sering kali kita sebut uncertainty change, ya, perubahan yang tidak pasti. Nah, perubahan yang tidak pasti ini gimana? Polanya nggak kebaca, gitu. Kita nggak tahu. Ya, masa sekarang gini, besok kita tua, lalu setelah itu tiba-tiba jadi muda, gitu. Nggak mungkin gitu. Jomplang banget. Jomplang banget gitu. Yeah. Nah, itu pola-pola uncertain. Uncertain itu nggak pasti. Segala sesuatunya nggak pasti. Kita udah bersiap-siap belok ke arah kiri, taunya beloknya ke kanan. Kayak emak-emak nyupir sepeda motor itu kan Bang. Uncertainty change gitu. Set, beloknya ke sini. Ya, sen ke kiri, tahu-tahu beloknya kanan gitu. Terus kita udah mulai nebak-nebak nih. Nah, ini sennya ke kiri nih, pasti belok kanan. Taunya belok kiri bener gitu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Hanya dia dan Tuhan. Itu kayak supir bajai. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya. Nah,
itu sifatnya uncertain. Artinya polanya nggak bisa kita baca, cuma bukan berarti nggak bisa kita hadapi gitu. Nah ada trik menghadapinya. Trik menghadapinya gimana? Bacanya pendek-pendek, ikutin gitu ya. Jadi kalau udah COVID begini, kita kan serba blank. Semua orang juga kalau ditanya COVID kayak gimana strateginya, nggak ada yang tahu bang. Nggak ada yang tahu pasti seperti apa gitu. Iya. Ya, nggak pernah ada yang ngerti seperti apa gitu. Kita cuma bisa nebak, oh ini teori konspirasi, ini teori apalah globalis, ini permainan farmasi dan sebagainya. Tapi siapa yang bisa buktiin itu hari ini? Nggak ada, semuanya cuma omong doang gitu. Ya, nah, cuma kita harus waspada dengan situasi itu. Ya, kita harus siap dengan situasi itu. Caranya ya kita baca situasi sedikit demi sedikit. Kalau saya arahkan waktu di awal-awal COVID itu, coba Anda baca situasinya 3 bulan sekali gitu. Ternyata kan malah kalau sekarang kayaknya nggak 3 bulan sekali ya, tiap bulan kita harus antisipasi terus gitu. Yeah. Ini contoh nih ya, contoh uncertain di COVID-19 ini. Kemarin Mas Menteri awal Desember 2020 atau bulan November 2020 itu sudah mengumumkan kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka lagi di awal Januari. Ya. Jebret. Kejadian merebak kasus COVID di Inggris dan di Afrika. Tiba-tiba semua penerbangan ditutup, kita lockdown, ya menutup akses dari luar negeri. Lalu kemudian awal Januari yang tadinya kita mau lakukan pembelajaran tatap muka langsung, tiba-tiba dihentikan, diganti dengan PPKM atau PSBB Jawa Bali. Nggak jelas kan gitu. Ya, betul. Nah, makanya sekarang kita ini lagi menghadapi situasi seperti itu. Coba baca situasinya sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Apa yang terjadi? Ikutin. Sekarang gini, kita tadinya mau offline, oke. Tapi ternyata nggak bisa. Oke deh, geser deh. Nanti setelah tanggal 25 Januari kita offline. Bisa nggak? Belum pasti. Belum pasti. Ya. Nggak tahu kita setelah tanggal 25 Januari, 26 Januarinya apa yang akan terjadi? Apakah masih akan tetap terus merebak kasusnya, tidak ada penurunan, dan itu berarti PSBB-nya diperpanjang? Ya. Apakah memang semuanya sudah baik-baik saja, atau bahkan tanggal 25 Januari nanti corona hilang total? Kita nggak tahu gitu. Nah, kalau bicara soal persiapan itu selalu rumusnya prepare for the worst. Jadi sampai dengan kita nggak tahu ini seperti apa, ya sudah prepare for the worst dulu. Anggaplah kita nggak bisa ketemu dulu sampai entah kapanpun. Ketemu sampai kapanpun itu bentuknya online. Nah itu gitu loh. Itu dulu yang kita prepare. Ya kan? Jangan, ini ada yang lucu gitu ya, kemarin sempat dibahas di salah satu grup alumni training kita gitu. Soal siapa yang ngejamin kalau misalkan training offline ya terus terjadi kasus yang banyak di sana gitu. Misalkan nih saya sebagai trainer datang mengikuti undangan dari klien, membawakan training tatap muka langsung, saya sudah jaga prokes, lalu saya terpapar di acara tersebut gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang akan bertanggung jawab atas keterpaparan saya? Atau sebaliknya deh, peserta sudah membuat peraturan, sudah mentaati peraturan dengan sedemikian rupa, prokes dijalankan dengan sangat baik, masih terpapar. Itu siapa nanti yang menanggung? Apakah trainer, provider, atau perusahaan? Nah, ketika itu didiskusikan, isu itu didiskusikan dengan antara provider dengan kliennya, jawabannya cuma satu, sambil ketawa-ketawa gitu. Ya, mudah-mudahan Pak, nggak ada kasus kayak gitu ya Pak ya. Kurang ajar kan ya. Ya, kita pasrahkanlah kepada Allah gitu. Ya Pak, aduh ya Allah, ya Robi, ini bangsa kita ini kok pikirnya gini amat gitu loh Bang. Ya. Ya tentu kita nggak, untuk hal yang sudah pasti begitu ya, itu nggak perlu kita pikirin lagi gitu. Kalau kita juga berharap begitu gitu. Ini kalau terjadi, gitu. Ini kan yang harus kita antisipasi. Prepare itu selalu for the worst gitu. Yang baik-baik Pak nggak usah di-prepare dulu dah gitu. Udah bisa kita jalanin gitu kan.
Ya, benar, betul. Ini fokusnya malah ke hal-hal yang baik-baik, tapi hal yang perlu diantisipasi kita lupakan. Nah, jangan kayak gitu. Apalagi situasinya sedang begini gitu. Ya, menarik, Kang. Ini mindset, Bang, mindset. Saya juga ngajak sama teman-teman sekalian yang nonton, kalau di layar saya ini ada sekitar 11 orang, dan mungkin nanti Anda yang 11 orang ini juga bisa menjadi agen perubahan gitu. Inisiatif sendirilah, silakan share, ingatkan orang lain gitu. Hey, COVID-19 itu nggak ngingetin kita buat apa-apa. COVID-19 itu ngingetin kita buat makin peduli gitu. Ya, to see ourselves as a community, to see ourselves as 2 or 3 person or family. Jadi COVID itu mengisyaratkan pada kita untuk ngelihat diri saya ini bukan cuma Isman, tapi diri saya adalah Bang Muklis, saya Bang Muklis, kemudian keluarga saya, anak saya, istri saya, orang tua saya, itu adalah diri saya. Jadi diri saya itu adalah bigger. Yang artinya kalau saya nggak peduli dengan diri saya, yang akan kena dampaknya adalah anak saya, istri saya, Bang Muklis, teman-teman di Facebook yang dekat sama saya. Itu akan terkena dampaknya kalau saya bikin keputusan yang salah gitu. Nah, COVID hari ini tuh mengingatkan kita untuk bersikap seperti itu. Please, as a human, tolong dong sebagai manusia. Ya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah cukup egois dengan semua keinginan kita gitu loh. Tolong di masa COVID sekarang lebih banyak ke arah pedulinya gitu. Jadi jangan mentang-mentang lebih nyaman dengan offline. Iya, saya juga tahu offline itu nyaman banget gitu. Enak belajarnya gitu. Ya. Nanya bisa langsung, bisa interaktif langsung, wajahnya teridentifikasi dengan jelas, bau keringatnya tercium dengan jelas begitu. Dan nggak pakai putus-putus sinyal. Iya, nggak pakai putus-putus sinyal. Offline itu emang enak, siapapun mengakui. Tapi please untuk hari ini, kalau itu kita lakukan, potensinya besar kena COVID. Nah, permasalahannya Anda jangan egois bernostalgia dengan kenyamanan di masa lalu, sementara teman-teman Anda, keluarga Anda singkirkan gitu loh. Jangan kayak gitu please sekarang gitu kan. Karena kalau kita nggak berpikir seperti ini nggak habis-habis COVID, Bang. Benar nggak, coba Bang Muklis pikir? Nggak habis-habis dong kalau kita egois terus. Anda yang belum bisa online, hei Pak, belajar Pak, Bu, belajar. Jangan kalah sama anak-anak dong. Mereka dengan jagonya mengoperasikan Zoom, mengoperasikan Microsoft Teams, Google Meet. Belajar Pak, ya Pak. Nggak malu apa sama anak-anaknya tuh? Nggak malu sama tetangga kalau misalkan mereka terpapar COVID gara-gara Bapak ikut training offline, maksa pengen offline gitu. Nggak malu tuh Pak, Bapak Ibu. Ya, yang memalukan itu bukan Anda terpapar COVID, tapi sikap bodoh Anda itu yang memalukan gitu. Saya tegaskan sekali lagi, sikap bodoh, tolol, itu yang memalukan. Udah tahu zaman kayak gini, ya masih maksa-maksa diri, pengen tatap muka langsung, konyol itu. Bukan terpapar COVID-nya yang memalukan, bukan aib COVID itu, tapi ketololan Anda, kebodohan Anda, itu yang memalukan. Ya, saya tegaskan itu, Bang. Nah, saya udah kesel sama orang-orang kayak gini tuh. Ya, hidup kita begini gara-gara masalah Tuhan, bukan, tapi karena orang-orang bodoh begini. Orang nggak mau berubah, orang-orang yang egois, nggak mau belajar, ya. Pak, Bu, nggak punya kamera, saya beliin. Sini. DM saya tuh di Facebook. Ya. Lihat-lihat tuh di YouTube saya gimana cara masang kamera, gimana cara duduk yang benar depan kamera, gimana cara pakai mikrofon. Belajar, Pak, Bu, nggak malu apa? Dan nanti suatu hari gitu ya, di akhirat nanti Anda pasti kena pertanggungjawabannya itu. Gara-gara Anda tuh 30 peserta training terpapar COVID-19 dan mereka menyebarkan juga ke tetangga-tetangga dan keluarga-keluarganya. Apa Anda nggak takut tuh dibegitukan? Please pakai otak dong, ya, pakai hati, pakai otak. Zaman kayak gini masih, aduh, ampun dah.
Ya Bang, apalagi pertanyaannya Bang? Tenang. Minum dulu. Minum dulu. Jadi haus. Ya, memang ini ya teman-teman mungkin kenapa mungkin Kang Isman tadi agak cukup tegas gitu ya menyampaikan kondisi hari ini karena memang kita menemui di lapangan masih ada yang seperti itu gitu. Jadi memang ini bukan sesuatu yang diada-ada enggak. Justru makanya hari ini live kita hari ini khusus untuk mengingatkan gitu di mindset kita yang sebenarnya gitu bahwa memang kalau mau ngomong yang paling efektif ya memang tatap muka gitu. Tapi sekarang kondisi hari ini justru mungkin ini yang kadang-kadang diabaikan orang. Pada saat itu kita tidak sadari ada satu hal yang tanpa kita ketahui justru malah jadi sesuatu yang baru gitu di kelas online ini. Jadi kita dipaksa nih sekarang. Dipaksa oleh keadaan gitu. Tapi jangan juga kita memaksa keadaan yang memaksa kita gitu. Karena memang sekarang kita nggak bisa tuh saling paksa-paksaan. Karena keadaan yang terpaksa memaksa ini kita harus ikutin dulu. Supaya apa? Supaya ke depannya nanti pada saat benar-benar Anda sudah siap, bisa jadi jangan-jangan malah akhirnya ada yang bilang gini, tuh siapa yang memaksa offline mulu, enakan juga online. Gitu kan ya. Dia sendiri yang ngomong gitu. Terus kita providernya bilang udah Bu offline aja. Enggak enakan online gitu kan, malah galakan dia gitu. Iya. Nah, karena memang tadi terlambat itu Bang. Nah ya, itu COVID-nya udah selesai dia baru pengen online gitu. Online. Enggak Bu, kita offline. Enggak online aja. Ada dia yang ngotot gitu. Nah, jadi ya tadi seperti Kang Isman bilang ada sebuah teori mengatakan perubahan itu ada perubahan yang memang statis gitu ya secara waktu gitu memang bertahap, tapi ada juga perubahan yang memang tidak diprediksi atau tidak diukur. Cuman memang perubahan itu sendiri tidak bisa kita hentikan gitu. Yang kita bisa lakukan adalah beradaptasi, kemudian juga bisa menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan dihadapi gitu ya, bukannya justru memaksakan. Ini menarik juga Kang ya, bukan cuma di dunia training nih. Di dunia para IO, kemudian para wedding organizer gitu kan. Ada yang nikah virtual, pengantinnya ada yang ngotot datang ya. Jadi gini, alih-alih malam pertama malah pengantinnya malam pertamanya di rumah sakit. Kan itu juga jadi masalah ya kan. Iya kan, jangan begitu gitu jangan kan. begitu iya, karena pengen orang datang. Bahkan tadi saya baru ini Kang, baru aja pagi ini ditelepon seorang sahabat saya yang tinggal di Surabaya. Dia sempat kena COVID dan habis biayanya kurang lebih hampir 50-an juta lebih gitu. Terus itu karena dia ini mandiri gitu. Memang dia bilang, Mas jangan merasa bahwa COVID ini hanya sebuah rekayasa atau konspirasi dan apapun. Saya sudah merasakannya sempat pada suhu 39 derajat, 39,8 hampir 40 sampai sudah ngigo dan segala macam gitu ya. Sudah mulai ngaco. Dia bilang ya jangan dianggap ini hanya terjadi pada orang lain karena memang kita nggak tahu kapan yang bisa terjadi. Saya aja nggak pernah ngerti ketularan dari mana. Itu padahal istilahnya kita udah berusaha menjaga. Apalagi ini sengaja dikumpulin kan. Iya. Itu kayak ngasih makan ikan piranha di kolam lele. Dicemplungin di situ gitu kan. Betul. Ya teman-teman, jadi ini yang menyaksikan juga sudah cukup lumayan. Tapi memang sekali lagi ini di hari ini memang kita lebih banyak ingin coba membuka mindset teman-teman semua. Gitu. Dari kalimat Kang Isman tadi mungkin yang agak lumayan keras gitu. Karena memang kita khawatir masa iya sih udah jalan 10 bulan nggak sadar-sadar juga gitu. Iya, lu. Ya kan Kang? Kenapa sih ada apa nih bebal banget nih orang begitu kan? Betul. Jadi gini Bang, kalau misalkan dalam kondisi kan ada orang yang kalau dikasih tahu belum kejeduk, nggak bisa diomongin gitu, ya oke gitu ya. Ada yang mesti kejeduk dulu baru dia sadar. Ini kan udah ngelihat orang kejeduk, dianya sendiri mau kejeduk, sebelah tetangganya kita udah ada yang kejeduk. Lu masa sih masih gak sadar-sadar gimana sih? Iya, betul. Masalahnya kalau sampai Anda sendiri yang kejeduk gitu kan, yang korban itu orang-orang di sekitar Anda gitu. Dan itu kalau Anda sekali kejeduk udah gak bisa balik lagi gitu. Ini bukan masalah kejeduk begitu. Iya benar. Karena apa ya yang istilahnya tuh kadang-kadang itu kesadaran itu datangnya terlambat. Iya. Jadi jangan sampai kita udah dibungkus kain kafan, udah berbalut tanah merah, udah ditanyain sama malaikat
Apa Munkar namanya nakir. kalau gitu? Munkar dan nakir, kita baru sadar, oh iya ya gini COVID. Ya Allah, gitu kan jangan begitu Bang, benar gak? Sadarnya nanti pas udah semua kita serba terlambat, kita baru sadar. Mau bangun udah susah, coba. Lu mau ngomong sama istri, mau minta maaf sama anak, mau menyadari semua kesalahan di sebelah kita cuma tinggal mungkar nakir, serba gelap. Mau kayak apa mesti kayak gitu. Kalau mesti kayak gitu mah orang-orang kayak gini saya jauhin gitu. Jadi ini sedikit saya sharing lagi, saya share screen lagi Bang Muklis. Ini dari teman kita dari Bu Prasti kemarin mudah-mudahan nonton ya di live sekarang. Ini dari sharing di grup ya oleh Bu Prasti, salah satu alumni training Trenindo juga. Jadi beliau sharing satu case anaknya itu terpapar kena gitu positif COVID, padahal tidak kemana-mana gitu ya, padahal tidak kemana-mana. Jadi beliau ini anaknya ini sedang melaksanakan ujian ya kalau nggak salah dan full gitu ya, itu ada di rumah terus. Memang ya anggota keluarganya ada yang ke kantor biasa segala macam. Nah ternyata memang yang tadi kita bahas itu soal kemampuan airborne-nya si COVID virus corona ini gitu ya, makin meningkat itu memang diteliti gitu. Jadi ini adalah satu skema gitu ya. Bagaimana virus itu bisa berkeliaran, terdorong dan akhirnya menempel di bagian-bagian tubuh kita atau di baju kita atau di benda-benda yang kita sentuh itu lewat AC ternyata gitu Bang. Sesuatu yang di tahun lalu, ingat ya, ini sesuatu yang di tahun lalu tidak ada gitu. Jadi permasalahannya tuh ini, kita jangan pakai mindset tahun kemarin untuk menghadapi 2021 gitu. Ini baru lagi gitu. Iya. Ya kan? Bahkan diteliti sekarang ada yang lewat animals katanya, yang udah mulai bisa masuk lewat animals. Kalau tahun-tahun kemarin nggak lewat persentuhan tubuh manusia gitu kan, lewat salaman, kemudian lewat mata, hidung, pernapasan, kan itu kalau tahun kemarin. Tahun sekarang udah beda lagi gitu. Jadi please mindset Anda tahun kemarin itu tolong secara cepat itu diubah. Jadi dalam perubahan waktu yang saya bilangin tadi 3 bulan sekali ini Anda wait and see, bukan wait and see ya. Anda bergerak sambil Anda terus melihat 3 bulan ke depan akan bagaimana, 3 bulan ke depan akan bagaimana. Nah, Anda harus punya mindset yang agile. Agile itu lincah, jadi cepat berubah gitu loh. Oh, ini nanti bakal begini ya. Oke, saya begini nih. Nah, gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan ibu-ibu tadi sendnya ke kiri, nah ibu-ibu ini mau ke kiri nih, mau ke kiri nih, mau ke kiri gitu ya. Tahu-tahu ke kanan, gue antisipasi juga ke kanan. Jadi cepat gitu ininya perubahan sikapnya itu gitu. Jangan nyaman dengan mindset yang udah dibangun 3 bulan yang lalu. Jadi mindset ini perbaharui tiap 3 bulan berikutnya tuh ada apa lagi gitu. Karena memang dahsyat gitu ya virusnya. Ini kemarin baru datang kabar virus di Inggris. Sekarang itu lagi berkembang virus kejadian yang sama, virus COVID yang sama, virus corona yang sama, tapi variannya udah berbeda lagi, itu di Afrika gitu. Ini sekarang yang udah mulai masuk, katanya sih udah mulai ada di kita gitu ya, katanya, tapi nggak tahu, saya juga belum ini, harus kita teliti lebih lanjut ya. Jadi ini bisa diperhatikan skemanya, gambarnya bagaimana virus itu bisa berkeliaran dengan bebas di satu ruangan gitu. Jadi jangan bangga dulu, Pak, ini training ruangannya untuk 100 orang, Pak. Peserta training cuma 5 orang. Jangan bangga dulu gitu. Kalau ruangan itu ventilasinya tidak cukup, tidak terbuka gitu ya, banyak AC di sana, ya sama aja bohong gitu. Untuk kasus virus yang sekarang gitu ya. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. 3M aja nggak cukup sekarang itu. Benar. Jadi menarik nih Kang. Tapi juga jangan gini ya, karena kan tadi begitu, wah ini mindsetnya pakai AC nih, ya udah kalau gitu kita training pakai kipas. Pantesan mau mungkin pakai kipas. Kipas atau pakai kipas sebelah itu. Atau pakai kipas baterai, ya nggak gitu juga gitu kan, karena emang dengan berkumpulnya orang itu juga sebuah masalah. Dan teman-teman semua, jadi ini
kenapa ini kita sampaikan? Ya saya dan Kang Isman bukannya ahli kesehatan yang paham banget. Maksudnya cuman kita tahu bagaimana caranya untuk mengantisipasi ini. Khususnya memang kita lebih fokusnya di dunia pembelajaran atau dunia pelatihan. Dan di Training Indo sendiri sudah begitu panjang waktu ya meriset juga bagaimana sih caranya membuat pembelajaran itu menjadi cukup efektif, walaupun memang sekali lagi banyak hal ya yang tidak bisa dilakukan di online gitu. Contohnya saya pribadi misalkan saya punya mainan namanya main botol gitu. Nggak mungkin kan saya serah-serahan botol pakai virtual kan, nggak mungkin kan, harus tetap muka gitu. Mesti diganti gitu kan. Ya minimal ya. Tapi disitulah teman-teman semua, kita sebagai manusia ini kan adalah makhluk yang sangat cepat beradaptasi. Karena kita ini makhluk yang memang punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Gitu. Ya seperti misalkan Anda tinggal di daerah tropis, tiba-tiba harus ke tempat yang dingin, ya mau nggak mau Anda kan harus beradaptasi ya. Nggak mungkin juga Anda maksain kan mataharinya pindahin sini dong, gitu. Nggak bisa kan? Kan nggak mungkin gitu kan. Misalkan Anda ditugaskan ke daerah Iceland gitu, misalnya Islandia gitu, tempatnya dingin dan segala macam. Di sana Anda bilang, wah nggak bisa Pak, saya nggak kuat Pak, saya mau betah di Indonesia aja, ya nggak dapat kerjaan juga di sana. Artinya ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi itu dan kita memang punya kemampuan beradaptasi. Nah ini betul. Ya jangan ngotot. Ini kayak saya bukan bicara soal ini ya. Ini kadang-kadang di masyarakat kita ya ada yang tersalah. Makan nggak makan yang penting kumpul kan gitu kan? Iya, itulah. Sekarang yang penting makan aja, kumpulnya ntar habis makan gitu. Iya. Kita lihat kondisinya. Ya, dan gini, ini bicara soal efektif tidak efektif ya. Ya. Coba perhatikan lagi komponen yang diukur untuk mendapatkan kata efektif itu. Coba Anda perhatikan lagi deh. Apa bedanya sih sekarang gini? Kalau metodenya ya, bicara training nih ya Bang, bicara learning lah. Kalau metodenya sama-sama ceramah, ya, sama-sama presentasi, tatap muka langsung sama tatap layar, sama aja kalau menurut saya. Ya, sama aja. Benar nggak? Ya. Kecuali ada metode apa gitu. Ya, mungkin kalau training ngelas mungkin lain cerita. Nah, kecuali yang praktek langsung pakai ngelas. Bahkan sekarang ini kalau untuk sampai simulasi, role play, banyak kok yang udah bisa mengatasi sampai dengan online itu dibuat sedemikian rupa gitu ya, sehingga simulasi dan role play-nya tetap teratasi gitu, tetap terpenuhi gitu. Betul. Ya, makanya nggak efektif Pak karena nggak afdol. Ya afdol itu bagaimana gitu. Afdol itu kalau ketemu langsung Pak, ngelihat wajah orang langsung. Ya artinya ini kan sebenarnya perkara mindset ya dan perkara emosi seseorang gitu loh. Sesuatu yang bisa sebenarnya kalau diatasi oleh diri sendiri itu juga bisa sebenarnya, asal diri kitanya mau gitu ya. Kita mengizinkan, saya tuh pernah gini Bang, ini cerita aja buat teman-teman ya, ngasih ilustrasi. Tahun 2009 itu saya pernah ngambil sertifikasi hipnosis dari National Guild of Hypnotists USA ya. Pengajarnya pada saat itu banyak sekali praktisi. Jadi yang instruktur atau trainer yang bisa ngajar dengan baik itu jarang lah gitu ya. Nah, permasalahannya adalah mereka ini jago praktek tapi ngajar kurang bagus. Jadi ngajarnya nggak bagus tapi praktek jago gitu. Nah, dalam benak saya, ini saya udah bayar sekian $10, lalu kemudian saya nggak dapat apa-apa gara-gara nggak bisa ngajar. Ngajarnya nggak bisa ngajar gitu. Tapi saya dibantu oleh seorang teman saya waktu itu. Dia bilang gini, masa sih kamu cuma percaya bahwa belajar itu cuma harus dengan begini? Kan kamu juga bisa mengembangkan dirimu sendiri gitu. Jadi akhirnya pada saat itu saya memaksa diri untuk membuka telinga, membuka mata begitu, dan membiasakan diri dengan yang namanya training tapi isinya cuma penjelasan gitu. Masuk gitu loh, materinya masuk bisa saya bayangkan. Jadi harusnya kita praktek tapi si pengajarnya itu cuma bicara soal praktek dia gitu. Harusnya kita sesinya sesi praktek, tapi yang dia lakukan adalah menceritakan tentang praktek dia di klinik gitu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi lecture aja ya, kita cuma lecture aja gitu. Tapi akhirnya karena saya menerima keadaan, saya berusaha untuk bisa mengubah mindset saya. Apa yang dia ucapkan itu
itu tervisualisasi jelas di benak saya gitu. Oh gini ya prakteknya kurang lebih. Oh jadi dia cerita tentang praktek dia gitu. Yang kalau menurut saya orang learning pada saat itu harusnya bicara atau ngajarin sesi-sesi begini tuh pakai sesi praktek beneran, bukan menceritakan prakteknya dia begitu. Ya, Tapi saya alhamdulillah berhasil gitu Bang, alhamdulillah berhasil menyerap ya. memahami apa yang disampaikan oleh si pengajarnya itu. Nah, artinya gini, kita jangan dulu underestimate dengan kondisi kita nggak bisa online gitu. Ya, kalau nyoba baru sekali, 2 kali, cobalah push diri Anda, paksakan diri Anda sampai limit yang tertinggi yang Anda bisa begitu. Ya, limit tertinggi yang teman-teman bisa, teman-teman mampu begitu. Push, lalu baru katakan apa positifnya online, apa negatifnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Part mana yang Anda bisa ikuti, part mana yang tidak bisa Anda ikuti. Ya, lalu bandingkan, lebih banyak positifnya, lebih banyak negatifnya, lebih banyak itu pertimbangannya kan harus begitu gitu loh Bang. Gak bisa kita dengan secara emosional mengatakan lah nggak efektif, lah nggak bisa begitu dong. Ya kan kita menilai sesuatu itu harus terbiasa secara terstruktur gitu kan, membanding-bandingkan. Apalagi kalau level-level kita ini level-level pengambil keputusan, masa ngambil keputusan cuma dengan emosional begitu, malu dong. Level boleh manajer, cara mengambil keputusan emosional, waduh, mana tuh itu mah? Jadi manajer emosional. Manajer emosional itu mah. Operasional. Malu dong, ya malu dong kalau kayak gitu. Jadi Anda ngambil keputusan itu coba perhatikan situasi sekarang bagaimana, perkembangannya bagaimana, pertimbangan kalau offline bagaimana, pertimbangan kalau online bagaimana, apa yang harus kalau mau online apa yang harus dilakukan, apa yang kalau mau offline apa yang harus dilakukan. Ini jangan sampai kita kekeh maksa offline, giliran ditanya siap apa nggak siap ternyata. Pas kita tanya kan, oke Pak, trainingnya offline, ada persyaratan yang sesuai dengan peraturan pemerintah harus dipenuhi ya. 1, ada swab test 2 kali. Gitu. Yang kedua, Anda harus membagikan face shield, masker, dan hand sanitizer. Yang ketiga, pada saat break, ya, sejam sekali kita break, sejam sekali itu ruangan didisinfektan. Yang keempat, ruangannya setengahnya itu harus terbuka. Jadi jangan AC semua, jangan ketutup. Taunya ya nggak ada yang menghandle itu semua Bang. Cilaka kan? Karena akhirnya jadi high cost. Dan iya, efektivitas emang mau. Iya. Oke Pak, nggak ada orangnya di Bapak, kita yang sediakan. Kosnya begini. Waduh Pak, mahal amat. Pak, bukan mahal-mahal, ini keselamatan orang. Ya. Aduh. Ya. Iya kan? Yang begitu-begitu semua dipikirkan deh. Ya. Hal itu pun belum tentu menjamin ya, belum tentu prokes ketat begitu, belum tentu menjamin orang tidak terpapar gitu. Ya. Sekarang kalau ada yang terpapar, biaya untuk ininya bagaimana penanganannya, siapa yang handle? Ya. Provider apa klien begitu. Itu kan. Ini saya minta klien yang handle. Aduh, nggak mau Pak, provider aja ya. Gimana orang biaya training aja kita udah ditekan mesti apa? Iya. Biayain lagi yang lain. Mesti pakai yang begini-begini juga. Ya make sense dong gitu. Betul. Ya Kang. Menarik nih Kang ya. Jadi sebenarnya sadar atau tidak, ini kondisi yang terjadi hari ini di kita ini kan sebenarnya kita itu sudah disiapin toolsnya gitu ya. Jadi coba bayangkan kalau ini terjadi tahun 90-an yang belum ada internet. Semua orang work from home dan orang belum ada handphone, cuma ada pager. Ya, pager bukannya pager lemak ya. Pager kalau angkatan saya kali beneran ya. Kalau yang umur-umur yang udah di atas lahir tahun 90-an itu mungkin nggak begitu pager. Apa yang terjadi kalau misalkan COVID itu terjadi tahun 90-an awal, di mana cuma ada telepon koin dan telepon kartu dan ada pager doang gitu. Coba kejadiannya kayak apa gitu. Kita pasti akan sibuk teleponan terus tiap hari mungkin itu. Nah, artinya teman-teman semua nih ya, ini kacamata saya boleh dikoreksi gitu.
fasilitas yang ada sekarang ini sudah sangat membantu dan sangat baik gitu. Artinya mungkin pasti nanti akan ada optimasi lagi, bisa jadi nanti timbulnya hologram, orangnya kelihatan. Mungkin bisa jadi bisa kan sekarang udah ada tuh yang printer 3G, bisa ngeprint dengan bentuk 3G dan sebagainya. Itu kita ngomongnya nanti deh. Tapi yang jelas hari ini fasilitas ini sebenarnya sudah cukup lumayan untuk mendukung kita. Bahkan sekarang kelihatannya juga sinyalnya sudah lebih baik dibanding awal-awal kemarin kan, kalau menurut saya ya. Walaupun kadang kalau agak sore goyang-goyang dikit. Tapi kalau awal-awal kemarin mungkin dari providernya juga bingung kan, tiba-tiba masif gitu penggunaan internet. Sekarang ya mereka sebenarnya udah mulai dipersiapkan. Artinya semua unsur kan ikut bertumbuh gitu. Nah sekarang kitanya masih mau balik lagi, ya ketinggalan dong, ya enggak? Gitu. Ya, betul. Paling itu sih Kang. Dan ini terakhir sebelum kita tutup mungkin ya, karena saya juga harus ke klinik ngantar anak. Ini saya share satu gambar lagi, mudah-mudahan buat teman-teman aware ya. Nah ini dari Kementerian Kesehatan ya, resmi begitu dari Kementerian Kesehatan, yang ini dibuat infografisnya oleh teman-teman di Rumah Sakit Umum Pemerintah, Dr. Karyadi ya. Oke, jadi ini titik lengah kita nih. Ini teman-teman tolong ya punya sedikit awareness di sini, tingkatkan lagi awareness teman-teman di bagian ini, karena di bagian ini seringkali kita lengah. Ini satu, kongkow, makan bareng dengan teman akrab. Ini titik lengah persebaran COVID. Ya, mengingat sekarang kasusnya itu kan makin meningkat ya, virusnya itu makin meningkat ininya, daya serangnya, daya untuk menyerang tubuh kita itu jauh lebih masif lagi begitu. Lalu kemudian ada berkumpul ramai-ramai di dalam satu kendaraan ya. Di toilet juga sama, kita sering banyak melihat toilet berdesak-desakan gitu, walaupun tidak saling intip tapi berdesak-desakan. Nah, tempat wudhu juga ya, tolong diperhatikan itu ketika mengantri wudhu begitu, dan ketika wudhu itu kan biasanya kalau sudah beres dia juga kan balik lagi ke ini. Jadi bagusnya tuh kalau habis wudhu ketika ngantri, antriannya di sebelah sini, keluarnya ke jalur yang berbeda, jangan balik lagi balik lagi di jalur yang sama, jangan. Ya, jadi lebih baik bikin antrian yang berikutnya yang beda gitu ya, jalur keluar yang ini. Sama kayak prasmanan gitu Bang, kalau di nikahan itu kan. Iya. Kalau balik lagi ke jalur antrian yang sama, melawan antrian itu kan jadi berdesak-desakan, ntar banyak yang tumpah-tumpah. Nah, sekarang ibaratkanlah nasi itu yang kita pegang itu COVID begitu kan. Jadi jangan sampai tumpah-tumpah ke orang lain. Gitu. Jadi jalurnya dipisahin. Lalu kemudian adalah asrama. Lalu kemudian juga, nah ini foto selfie grup ya, foto grup selfie itu hati-hati. Di dalam lift ini ya, di dalam lift. Jadi ya lucu juga nih kan, kemarin ada cerita, Pak saya ketika PSBB waktu itu ruangan meetingnya itu Pak besar dan kita yang meeting cuma 3 orang berjauh-jauhan. Ya dia pas meeting itu berjarak Bang, tapi pas masuk lift berlima gitu. Semuanya bersatu jadi satu gitu kan. Ini lucu juga gitu. Beneran pas meetingnya mah beneran, tapi pas masuk lift itu 5 orangnya itu masuk jadi satu. Ya sama juga bohong gitu ya. Udah gitu liftnya lama lagi kan, lift tahun 45 gitu Bang. Iya. Terus udah penuh nggak mau turun. Ya. Kayak nggak nutup-nutup. Nah yang terakhir nih rapat meeting ya. Ini tolong di garis bawahi juga teman-teman sekalian. Bukan cuma training, meeting juga tuh hati-hati. Ya. Social distancing Pak, kita udah pakai masker, udah Pak. Perhatiin di liftnya, perhatiin ruangannya. Ya kalau AC melulu begitu ya, itu juga nggak sehat gitu. Dan kadang-kadang kita suka kadang kita nggak ngontrol diri juga ketika meeting gitu ya. Kita pengen menunjukkan sesuatu, kita pengen menunjukkan keakraban, tiba-tiba jadi salaman dan sebagainya gitu. Ya, ini lebih diperhatikan. Ini adalah titik-titik lengah di mana virus atau di mana COVID-19 ini bisa tersebar.
Jadi teman-teman tolong ditingkatkan kewaspadaan ini ya, lebih aware lagi sebagai manusia yang waras, manusia berakal sehat, manusia yang bertransformasi karena COVID ya. Jadi hentikan semua kebodohan dan ketololan itu semua begitu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara Anda perhatikan titik-titik lengah ini ya. Makan bareng dengan teman akrab ya, bisa pakai Zoom begitu ya. Saya makan apa, Bang Muklis makan apa, yang penting kita bareng-bareng gitu kan. Iya. Jadi makanya jangan nggak makan kumpul. Gitu. Nah, iya makan benar. dulu baru kumpul. Makan dulu aja. Kumpulnya lewat Zoom, kumpul lewat online. Lalu berada dalam satu kendaraan yang sama, ya ini juga kan harus kita waspadai. Kemudian toilet, ya kan kayak tadi antrian ya, kalau bisa keluar masuknya itu beda ya. Kalau bisa toilet itu 2 pintu Bang, masuk dari belakang, pintu belakang, masuk dari itu Bang. Jadi masuk itu dari depan, keluarnya di belakang bak itu keluar pintu keluar. Bagus. Begitu dia lagi sedang mengeluarkan, ada yang buka pintu. Halo. Salah di kanan. Asrama juga ini, makanya orang-orang yang asrama kemarin tuh saya tahun 2020 akhir saya ketemu dengan teman-teman di salah satu BUMN yang masih menggunakan pola asrama ya, pendidikan asrama untuk calon-calon pegawai baru begitu. Dan mereka cuma ngasih opsi ke calon-calon pegawai baru itu gitu. Opsinya tuh 1, Anda stay di sini ya. Jadi pembelajaran pelatihan diklat itu Anda stay di sini, tapi nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh pulang. Biasanya kan kalau di asrama kan itu dia boleh pulang, ada waktu tuh 2 minggu sekali, kalau nggak sebulan sekali boleh pulang. Ini nggak boleh pulang sama sekali. Selama kurang lebih pendidikan 4 bulan. Nggak boleh pulang sama sekali. 4 bulan di sono terus ya? Sono terus, di asrama terus. Atau yang kedua, dia di rumah terus. Jadi jangan kemana-mana. Ya intinya mau di asrama terus atau di rumah terus, orang itu si calon-calon pegawai baru ini nggak kemana-mana. Dan itu beneran harus report bahwa dia nggak kemana-mana memang gitu. Iya. Ini ketika PSBB kemarin gitu, pilihannya cuma 2 gitu. Anda yang jelas nggak bisa bolak-balik asrama rumah nggak bisa. Pilih di asrama terus atau di rumah terus, gitu Bang. Yes. Jadi ya memang ya gimana lagi, cara kerjanya memang harus begitu. Maka buat orang yang ngotot-ngotot begitu, Anda udah nggak punya pikiran kalau menurut saya sih. Ya, ini udah masuk ke bulan ke-10, udah mau 1 tahun COVID, Anda mindsetnya masih begitu, itu, aduh, nggak tahu diapain tuh. Ya, dikumpulin deh dengan semua orang yang punya mindset yang sama, terpapar semua, celaka semua, mending gitu deh, nggak usah ngorbanin yang lain-lain, kasihan gitu. Ya, kalau Anda masih punya mindset begitu, egois begitu gitu ya, kekeh gitu, nggak mau usaha dikit pun gitu. Mengganti mata orang dengan mata kamera diganti, nggak mau usaha begitu, ya udah Anda kumpul aja dalam satu lokasi tertentu, isolasi begitu, dijaga sama aparat mungkin. Silakan berinteraksi seenak-enaknya di sana, mau kongkow bareng, mau rapat, mau berkendaraan, mau bareng di situ juga silakan aja gitu kan. Ya, suka-suka dah sana. Jangan nyusahin orang di sekitar gitu. Jangan nyusahin kita itu loh. Anda yang punya mindset kayak gitu. Mau selfie di sana gitu. Serahlah. Ya, buat orang-orang kayak gitu tuh. Bikin dah negara baru kalau perlu. Astagfirullahaladzim, jangan bilang negara baru, nanti kita diciduk. Jangan. Itu salah itu. Salah. Salah. Ya, kalau itu yang bareng sih, tenang, ada sambungan Kang, pintu belakang. Ya, terserahlah itu mau gimana caranya. Yang penting jangan ngorbanin orang-orang yang saat ini lagi kesusahan gitu. Mereka juga sama susahnya dengan Anda, tapi mereka bisa menahan diri. Terus semua kerelaan mereka itu Anda rusak dengan semua keegoisan Anda. Itu jangan begitu gitu. Ya, ini buat siapapun Anda, dan buat Anda yang melihat juga siaran live ini ya, ada terpantau di layar saya itu 18 orang. Silakan jadi agen perubahan, sampaikan edukasi ini ke orang lain ya. Silakan sampaikan data-datanya. Yang jelas begini teman-teman sekalian, whatever you say gitu ya, Anda mau pakai teori apapun saya nggak peduli. Yang jelas apa? Yang jelas korban COVID itu di sebelah saya sekarang, tetangga saya itu lagi isolasi mandiri.
Mata kepala saya ngeliat gitu loh. Artinya apa? Corona itu nyata. Anda mau pakai teori apapun silakan gitu. Tapi yang pasti corona itu ada depan mata kepala saya. Dan saya sangat mengantisipasi untuk tidak sampai menjangkiti saya dan keluarga. Ya, dan juga teman-teman sekalian gitu. Bukan karena takut segala macam, bukan. Saya nggak takut sama corona. Saya sayang tapi sama Anda semua gitu. Saya bisa aja sekarang offline. Oke, saya terima tantangan Anda untuk training offline. Oke, saya datang ke tempat Anda offline. Cuma saya itu sayang sama anak saya, sayang sama tetangga saya, sayang sama Bang Muklis, sayang sama teman-teman Facebook. Ya, yang mana kalau saya udah tertular, Anda ikutan gitu. Ya coba pikir ke situ deh. Jangan sok-sokan zaman sekarang. Gitu ya. Itu aja mungkin Bang Muklis. Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan online ini, tolong Anda mindset-nya berubah ya. 3 bulan sekali perbaharui mindset Anda, lihat ya apa perkembangan yang terjadi karena ini termasuk dalam kategori uncertainty change tadi ya. Belum tentu juga setelah PSBB itu kita free gitu ya. Yang ada kan sudah kita lalui selama kurang lebih 10 bulan ini, Bang. Kita ini bukan dari PSBB lalu ke apa? Ke freedom, ke kebebasan begitu ya, tapi dari PSBB ke PSBB lagi gitu. Iya. Benar nggak? Ya. Betul. Selama 10 bulan itu yang terjadi PSBB selesai. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Apakah kita bebas? Tidak, PSBB lagi gitu. PSBB transisi PSBB. PSBB lagi. Kan begitu polanya kan? Iya kan? Iya. Jadi lihatlah selama beberapa bulan gitu. Tentukan strategi juga jangan panjang-panjang karena kita nggak mau high cost juga begitu. Lalu jangan sampai ada yang waktu yang tertunda begitu, waktu yang terbuang sia-sia. Dan yang penting smart lah ya. Kemarin kita juga udah kasih pilihan untuk kelas-kelas online itu ada berapa banyak, ada 3 biji itu. Yang mana sok yang mau Anda optimalkan, mau kelas adaptasi, mau kelas transformasi, mau kelas optimasi gitu kan. Silakan dipelajari. Ya. Itu aja mungkin Bang Muklis pesan saya buat teman-teman semua yang harus kita lakukan selama masa coronavirus ini belum selesai. Ini di 2021 gitu ya. Mari kita berjuang sama-sama, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita berikhtiar, kita survive begitu. Ini belajar online, training online itu salah satu ikhtiar kita juga. Mudah-mudahan ikhtiar kita dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang seindah-indahnya suatu hari kelak gitu. Ya. Biarkan pikiran-pikiran egois itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sepantas-pantasnya. Amin. Bang. Jadi mohon maaf kalau saya agak sedikit keras. Saya bukan anggota FPI, bukan laskar. Nggak ada kan, udah bubar. Cuma ini saya, aduh gimana sih. Memang satu kali pertemuan kita live tuh kita harus rada sedikit tegas juga Bang gitu. Ya, ngingetin itu. Siap. Kan amar ma'ruf nahi mungkar, bener kan? Betul. Bisa satu kali, satu waktu bisa kita dengan lembut, satu waktu kita perlu tegas gitu kan. Ya. Yes, oke Kang. Sip. Terima kasih teman-teman semua. Facebook semuanya. Yes. Thank you Kang Isman, udah luar biasa ya. Diskusinya cukup hangat malah siang hari ini gitu ya. Sudah sempat kemana-mana gitu ya. Panas. Itu Kang Isman akhirnya sampai habis tuh, makanya tadi mau minum aquanya belum datang karena belum tahu untuk emosi. Tapi yang jelas gini teman-teman semua, ternyata hari ini yang pasti itu adalah ketidakpastian ya. Jadi kita perlu melihat sesuatu hari ini saja dan bagaimana bisa melakukan yang terbaik untuk hari ini. Karena memang besok kita belum tahu apa yang terjadi dan tetap jaga keamanan keluarga kita, tetap jaga keamanan kesehatan kita sendiri dan lingkungan kita. Oke? Kita ketemu lagi di diskusi yang berikutnya nanti ya, hari apa nanti kita akan informasikan. Yang jelas kita akan konsisten menceritakan soal bagaimana sih kondisi-kondisi pembelajaran hari ini dan ke depannya. Terima kasih. Saya Muklis juga Kang Isman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tadi banyak yang mungkin kurang berkenan dan itu hanya sekedar dari diskusi-diskusi kita ini aja dan insya Allah ini jadi pembelajaran bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.